Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Masih ada kaitannya ketika Manchester United gagal menang menghadapi Bournemouth. Gue ingin menyinggung salah satu pemain dari Manchester United yang tampil luar biasa di pertandingan menghadapi Bournemouth. Artinya luar biasa adalah dia salah satu yang paling menonjol di pertandingan tersebut walaupun dia tidak bermain di level terbaiknya. Siapa itu? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mencetak 2 gol di pertandingan menghadapi Bournemouth. Selesai pertandingan, Erik ten Hag memberikan apresiasi kepada Bruno dan ya disebutkan dia pemain yang kreatif, menjadi inspirasi di atas lapangan. Dan selesai pertandingan juga ada beberapa cuplikan video yang menunjukkan memang Bruno memiliki sikap kepemimpinan yang sangat luar biasa bagi Manchester United. Gua tahu ada banyak suara yang ataupun pendapat yang berkebalikan ya dengan apa yang gue katakan, sah-sah saja. Tapi yang bagaimana yang gue lihat adalah ya Bruno di musim Manchester United yang tidak bagus ini menjadi salah satu pemain yang mungkin paling konsisten menjadi inspirasi di atas lapangan sih. Walaupun dia tidak selalu bermain bagus. Ketika menghadapi Bournemouth, ini merupakan rating dari SofaScore luar biasa, dia dinilai 9,2. Bruno Fernandes mencetak 2 gol dan mungkin bisa hat-trick kalau salah satu tendangannya tidak membentur mistar gawang dari Neto, penjaga gawang dari Bournemouth. Nah, yang menarik adalah ketika menghadapi Bournemouth, Bruno Fernandes ini heatmaps-nya dari heatmaps ya, positioningnya ini sangat dominan di lini tengah. Dan di lini tengah, menurut gue ini menjadi salah satu permasalahan Manchester United di pertandingan tersebut, di mana terutama di babak pertama dan juga di beberapa situasi di babak kedua ya, Manchester United ini seperti kekurangan tenaga di sana. Dan yang gue lihat adalah bagaimana memang Bruno seperti tidak memiliki partner yang bagus di lapangan tengah. Casemiro sangat tidak konsisten penampilannya di pertandingan tersebut ya. Pun juga seorang Kobbie Mainoo yang tidak terlalu istimewa ketika menghadapi Bournemouth. Duel sering tidak dimenangkan, beberapa kali sentuhannya pun juga tidak sempurna. Tapi sekali lagi, dia pemain muda, masih memang dalam tahap perkembangan. Bruno Fernandes sendiri, dari sisi statistik, ada hal yang biasanya dia bagus, dia banyak, tapi tidak terjadi ketika menghadapi Bournemouth. Apa itu? Key passes, umpan kunci dari Bruno Fernandes. Ini ternyata 0. Dia tidak membuat key passes di pertandingan tersebut. Padahal ini merupakan salah satu atribut terbesar dari seorang Bruno Fernandes di hampir sebagian besar pertandingan bersama dengan Manchester United. Dan kalau gue lihat juga di sisi lain ya, dari sisi duel, Bruno Fernandes cukup banyak nih dan cukup bagus. Bagaimana ground duels dari 6 kali percobaan 5 kali dimenangkan, aerial duels dari 3 kali percobaan 2 kali dimenangkan, clearance 3, tackling 2, dribble pass 1. Dan kalau gue bandingkan statistik dari Bruno Fernandes dengan Casemiro ya, Bruno Fernandes lumayan ini untuk pemain yang sebenarnya gue harapkan lebih bermain di lini depan, artinya menyokong, mensupport para penyerang Manchester United. Tapi kalau dibandingkan dengan Casemiro contohnya, bagaimana ground duels, aerial duels, Bruno Fernandes juga angkanya cukup tinggi. Clearance, block shot, interception, tackling, dribble pass, Casemiro lebih unggul. Tapi kalau gue lihat secara kolektif atau secara keseluruhan, nampaknya memang ada peran yang berbeda yang Bruno Fernandes lakukan di pertandingan menghadapi Bournemouth. Perannya tuh lebih ke tengah atau ke belakang. Peran defensifnya lebih besar. Dan sering gue katakan ketika Bruno bermain dengan gaya seperti itu tuh membuat kekhawatiran bagi gue. Kekhawatirannya apa? Ya, support untuk lini depan Manchester United ini tidak maksimal. Dan itu yang terjadi. Manchester United kekeringan peluang menurut gue di pertandingan menghadapi Bournemouth. Memang ada satu gol yang menurut gue prosesnya bagus yang diciptakan oleh Bruno Fernandes di babak pertama. Tapi ketika memasuki babak kedua, Manchester United berusaha untuk menamakan kedudukan. Ada keberuntungan penalti yang didapatkan. Tapi setelahnya peluang-peluang yang terjadi di atas lapangan menurut gue kurang gregetnya. Dan setelah gue lihat apa yang terjadi dari seorang Bruno Fernandes ya, ternyata oke. Dimana ini sering juga
menjadi permasalahan di Manchester United ketika Bruno Fernandes tidak ditempatkan di posisi terbaiknya. Tapi jangan salah, gue tetap berpikir Bruno Fernandes ini bisa bermain di banyak posisi, hanya saja tetap sebagai sebagai pemain sepak bola pastinya ada salah satu posisi yang menjadi posisi terkuat dari pemain itu sendiri, dan termasuk Bruno Fernandes yang menurut gue sekali lagi berada di gelandang menyerang tengah AMC di belakang para penyerang Manchester United, dan sayangnya itu tidak terlalu sering terjadi ketika menghadapi Bournemouth. Bruno Fernandes sendiri kalau gue ambil dari center goals, ini statistiknya bagaimana most goal dan assist ya, artinya assist dan juga gol terbanyak dari gelandang di Premier League semenjak Bruno Fernandes bergabung di Manchester United. Ini angkanya paling tinggi dibanding dengan gelandang lain, mengungguli Kevin De Bruyne dan juga Phil Foden. Ini menunjukkan bagaimana memang kapasitas Bruno Fernandes untuk sisi mencetak gol dan juga assist ini sangat tinggi sekali. Namun ya Bruno gue berpikir sekali lagi, walaupun dia mencetak 2 gol di pertandingan tersebut, lebih ke inisiatif dari Bruno Fernandes sendiri sih dibandingkan positioning, katakanlah demikian, di permainan menghadapi Bournemouth. Itu satu. Nomor 2, gue juga melihat bagaimana situasi lini depan Manchester United yang gak banget. Marcus Rashford, Rasmus Højlund, termasuk juga Amad Diallo dan juga Alejandro Garnacho yang bermain di bawah penampilan rata-rata yang biasanya mereka lakukan ketika mereka bisa tampil baik gitu loh. Bruno Fernandes nampak lebih menonjol karena ya mungkin dia bekerja lebih keras dibanding dengan pemain lain di atas lapangan. Ya tentu saja ada Harry Maguire juga yang bermain luar biasa di pertandingan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bagaimana inkonsistensi, sekali lagi determinasi, kerja keras dari para pemain Manchester United di atas lapangan. Gue sudah pernah katakan dan akan gue ulangi lagi, menurut gue Bruno Fernandes adalah rekrutan terbaik dari Manchester United setelah periode dari Sir Alex Ferguson. Musim demi musim, pertandingan demi pertandingan, manajer berganti, dia tetap menjadi tulang punggung, dan gue menilai tanpa Bruno Fernandes mungkin Manchester United tidak berada di mana Manchester United bertempat ya di periode-periode sebelumnya, termasuk juga musim lalu ketika finish 3 besar, meraih beberapa final serta 1 trofi. Dan musim ini pun juga gue berpikir mungkin tanpa penampilan dari Bruno Fernandes, Manchester United bisa jadi lebih jeblok lagi dari apa yang mereka raih saat ini. Yang gue harapkan dari pertandingan dari pertandingan setelahnya, agak beribet, adalah ya Erik ten Hag untuk bisa mengembalikan lagi Bruno Fernandes di posisi di mana dia seharusnya bermain. Seperti gue singgung di video sebelumnya, tidak perlu terlalu sering mendrop ataupun justru jangan ya mendrop Bruno Fernandes lebih dalam, karena sesungguhnya Manchester United juga memiliki pilihan-pilihan lain untuk posisi tersebut. Katakanlah memang Casemiro tidak bermain bagus, ya Manchester United masih ada seorang Sofyan Amrabat menurut gue. Ketika mungkin Kobbie Mainoo penampilannya tidak cukup oke, masih ada seorang Christian Eriksen yang bisa ditampilkan di sana, sehingga memang Bruno Fernandes yang punya atribut sangat besar untuk membantu lini serang Manchester United ini tetap berada di posisi terbaik. Ya, kurang lebih demikian sih menurut gua. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.